Selanjutnya kita akan mencari NOPAT, MVA, dan juga EVA. Tapi sebelum itu, kita perlu cari dulu ada yang namanya modal kotor, modal bersih, dan total modal kerja. Modal kotor yaitu adalah jumlah aktiva lancar. Nah, di sini jumlah aktiva lancar bisa dilihat di neraca ini dalam ribuan rupiah. Di sini ya, total aktiva lancar adalah 3. Kalau di sini kan 3.776.000. Tapi ingat, ini adalah dalam ribuan rupiah, berarti 3.776.000. Kita masukkan di sini 3.776.000.000 rupiah. Karena nolnya kita tambahkan 3 kan. Setelah itu, kita cari modal bersih. Modal bersihnya adalah aktiva lancar dikurangi dengan hutang lancar, berarti 3.776.000.000 rupiah. Dikurangi dengan hutang lancar. Hutang lancarnya di sini adalah jumlah dari hutang semua hutang lancar ya, hutang dagang, hutang wesel, hutang pajak, hutang gaji. Jadi hasilnya adalah 950.000. Tapi ingat, ini adalah dalam ribuan rupiah, jadi 950 juta ya. Kita masukkan di sini 950 juta. Hasilnya adalah kita cari ya. 3.776 dikurangi, ini kan sama ya belakangnya 3 digit ya, kita kurangi langsung saja dengan 950. Hasilnya adalah 2.826 ya, 2.826 juta ya, 2.826 juta. Oke. Sudah? Kalau sudah, kita selanjutnya adalah cari total modal kerja. Total modal kerja didapatkan dari modal kerja bersih ditambah total aktiva tetap ya. Berarti di sini modal kerja bersihnya adalah ini. Ya, berarti adalah 2.826 juta. Kita kurangi dengan total aktiva tetap. Kita lihat lagi di neraca total aktiva tetapnya adalah ini ya, 16.224 juta. Bukan dikurangi ya, maaf, ditambah 16.224. 16.224 ya. Oke, hasilnya kita cari lagi, ditambah ya, 2.826 juta, 226 juta ditambah 16.224 juta. Ya, ini 16.224 juta. Hasilnya adalah 19.050 juta ya. 19.050 juta. Oke, setelah kita mendapatkan total modal kerja, selanjutnya kita lihat, jika harga saham di pasar adalah 6.000 per lembar dan biaya modal 10%, maka kita akan cari ini. Ya, nilai pasar saham, berarti nilai pasar saham adalah ini, ya, nilai dari harga saham yang ada di pasar dikalikan dengan jumlah saham yang dimiliki oleh perusahaan. Berarti di sini adalah 6.000, ya. Kita kalikan dengan berapa sih yang dipunya oleh perusahaan nih? Bisa dilihat di kolom pasifa di neraca, ya, yaitu ada 1 juta lembar saham. Maka di sini 6.000-nya kita kalikan dengan 1 juta lembar saham. Hasilnya adalah, ya, di sini kita biar kalian ini semua melihat semua, berarti 6.000 kita kalikan dengan 1 juta. Ya, hasilnya adalah 6 miliar. Kita masukkan di sini 6 miliar. Oke, kalau sudah dapat nilai pasar saham, berarti kita bisa mencari MVA atau market value add. Berapa sih nilai yang didapatkan
ya untuk menilai tambahan kemakmuran pemilik perusahaan atau pemegang saham ya. Jadi di sini adalah bisa dilihat semakin besar nilai MPA maka semakin berhasil manajemen mengelola perusahaan. Kenapa dibilang seperti itu? Karena harga pasar dari saham tersebut naik. Artinya apa? Artinya banyak orang yang menginginkan saham tersebut. Seperti itu. Nah, di sini adalah nilai pasar saham dikurangi total modal sendiri. Berarti di sini adalah nilai pasar sahamnya 6 miliar. Kita masukkan. Ya. Dikurangi dengan total modal sendiri. Total modal sendiri berarti yang di sini, yang ada di kolom pasifa, di bagian modal dan saham di sini. Saham 1 juta lembar yaitu nilainya adalah 4 miliar. Di sini ya, 4 juta ya kalau di sini, berarti kalau dalam ribuan rupiah adalah 4 miliar. Kita masukkan, berarti 4 miliar. Ya, kalau ini sepertinya tidak usah pakai kalkulator ya, karena 6 dikurangi 4 adalah 2 miliar. Setelah itu, ya, sini kita akan mencari NOPAT, ya, Net Operating After Tax, ya, Net Operating Profit After Tax, ya. Nah, di sini terdiri dari EBIT, Earning Before Interest and Tax, dikali dengan 1 dikurangi dengan tarif pajak, ya. Nah, 1 minus T, ya, T itu adalah tarif pajak. Berarti EBIT-nya, kita cari EBIT-nya ada di laporan laba rugi. EBIT itu adalah laba usaha sebelum, ya, before interest. Interest itu adalah bunga, berarti yang di sini ya bunga. Dan juga tax itu adalah pajak. Ya, berarti ini sebelum bunga dan pajak. Sebelum ini adalah pajak, ini adalah bunga. Berarti sebelum bunga dan pajak adalah ini laba usaha. Ya, atau EBIT. Ini berarti 5 miliar, ya, dilihat ya. Ini dalam ribuan rupiah. Berarti 5 miliar dikurangi dengan 1, bukan dikurangi ya, maaf. Dikali dengan 1 ini adalah konstanta, jadi tidak bisa diganti. Dikurangi dengan tarif pajak. Tarif pajaknya kita lihat lagi, pajaknya adalah 25%. 25% kalau didesimalkan, jadi 25 dibagi 100, yaitu adalah 0,25. Ya, sehingga di sini adalah 5 miliar dikali 0,75 ya. Hasilnya adalah, kita cari lagi ya di sini. Kali 0,75 hasilnya adalah 3.750 ya. 3.750, bukan 3 juta ya, 3.750.000.000. Oke. Kalau sudah dapat, selanjutnya kita tinggal masukkan ke dalam EVA. Nah, EVA ini adalah menilai efektivitas manajemen pada 1 tahun tertentu ya. Berarti semakin besar nilai EVA, yaitu semakin efektif dan efisien manajemen dalam mengelola perusahaan. Nah, untuk rumusnya itu adalah NOPAT dikurangi dengan modal kerja dikali biaya modal. NOPAT-nya kita sudah dapat, yaitu 3.750.000.000. Ya. Kemudian dikurangi modal kerja totalnya, di sini kita sudah dapat, yaitu 19 ya. 19.050.000.000. Kemudian dikali dengan biaya modal. Kita lihat di sini. Dan biaya modal adalah 10%, ya. 10% berarti 10 dibagi 100 yaitu 0,1. Ya. Oke, kita hitung lagi, berarti di sini ya. 19.050.000 ya. Nih, kita kali dengan 0,1 hasilnya adalah 1.905.000.000. Ya, berarti di sini 3.750.000.000 dikurangi dengan 1.905.000.000
hasilnya adalah, kita cari perhitungannya di sini. Ya, berarti 3.750.000.000. Kita kurangi dengan 1.905.000.000. Oke, hasilnya adalah 1.845.000.000. 1.845.000.000. Ini jadi perusahaan dapat meningkatkan nilai ekonomi perusahaannya itu adalah sebesar 1.845.000.000. Jadi di sini untuk Eva adalah segini. Penambahan yang sesungguhnya didapatkan hanyalah segini, 1.845. Seperti itu ya.